Iya, selamat malam saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita malam hari ini datang pada Tuhan. Buka hatimu, siapkan yang terbaik, berikan penyembahan, pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama, satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan yang baik buat kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami yang kami terima dan kami alami sampai hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang memelihara hidup kami. Malam hari ini dari rumah kami masing-masing kami datang kepada Tuhan, kami bersekutu bersama-sama, membawa pujian kami, mengatur persembahan kami. Kami mau Tuhan disenangkan, kami mau hati Tuhan bersuka cita dengan apa yang kami kerjakan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari Engkau yang siap mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama dengan kami katakan, amin. Naikkan satu pujian Bapak Saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami datang padamu malam ini, satu hati kami nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Haleluya. Kami bawa hati kami malam hari ini. Kami mengucap syukur buat kehadiran Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kami bersyukur Engkau memberikan putra-Mu satu-satunya buat setiap kami. Mengasihi kami, menggantikan kami, bahkan menebus kami dari setiap kesalahan kami. Malam ini kami datang bersyukur Tuhan. Kami mempercayai setiap janji-janji-Mu yang ajaib. Itu yakin pasti terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku.
janjimu, dalam kasih-Mu kami taruh hidup kami. Ya Tuhan, Allah yang layak dipercaya, Kau dapat dipercaya. Terima kasih janji-Mu bagi hidupku, ya dan amin, terjadi digenapi di dalamku. Oh, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu, Allah kami yang hidup. Engkau ajaib, janji-Mu ajaib, Kau setia Tuhan, Kau perkasa Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Shalalalalalalalamo. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami dapat beribadah. Biarlah malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami supaya kami bisa fokus untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa kembali di dalam ibadah Lamongan Blessing. Kita percaya semua karena kasih anugerah Tuhan kepada kita. Untuk itu mari siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bulan Desember adalah bulan yang dinantikan oleh setiap umat Kristiani di seluruh dunia. Dan gereja-gereja di seluruh dunia juga ikut merayakan untuk melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Termasuk gereja kita Betani Lamongan nanti tanggal 25 akan merayakan atau melaksanakan ibadah perayaan Natal. Dalam perayaan Natal kita sudah tidak asing lagi dengan bentuk ornamen-ornamen yang ada, yaitu berupa pohon cemara dengan hiasan-hiasannya dan lampu yang gemerlap, kelap-kelip dan sebagainya. Dan malam hari ini saya tertarik dengan adanya perlengkapan untuk ibadah Natal. Itu satu ada hal yang menarik buat saya, yaitu tentang kado. Makanya malam hari ini saya akan beri judul renungan firman Tuhan malam hari ini adalah kado yang terindah dan termahal. Kado yang terindah
dan termahal. Natsnya diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya bacakan sekali lagi, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah salah satu ayat dari atau firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang pada saat itu sedang menggembalakan dombanya di padang. Dan berita sukacita atau berita Natal itu disampaikan kepada para gembala. Dan kita tahu para gembala inilah yang menjadi pelopor untuk menyampaikan berita Natal ini. Yang menarik buat saya adalah ketika berita Natal ini disampaikan kepada para gembala, mereka dengan antusias, dengan respon yang begitu menurut saya spontan, tidak berpikir panjang dan tidak terlalu seperti kita memperhitungkan segala sesuatu terlebih dahulu. Tetapi ketika berita ini disampaikan pada para gembala langsung respon dengan datang dan bahkan dikatakan mereka cepat-cepat untuk melihat di mana malaikat Tuhan tadi berkata bahwa ketika kamu lihat bintang di langit, kamu akan menjumpai seorang laki-laki yaitu Yusuf dan Maria beserta anak itu di kandang domba. Dan ketika mereka datang, betul mereka menemui seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Sehingga saking sukacitanya mereka memberikan bukan harta, bukan sesuatu yang menurut kita materi, tetapi mereka memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang penting yang akan saya sampaikan malam hari ini tentang kado atau hadiah terindah dan termahal. Di mana kebanyakan daripada kita mau berpikir bahwa kado terindah dan termahal itu adalah sesuatu yang kita lakukan mungkin berupa perayaan yang meriah. Karena di dalam perayaan itu kita membuat sesuatu acara atau mungkin kita mengundang para artis-artis ibu kota sehingga kita dengan bangga mengatakan bahwa kita sudah memberikan yang terbaik dan termahal untuk Tuhan. Tapi sesungguhnya saudaraku yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah apa sih yang dimaksud dengan pemberian atau kado terbaik dan termahal di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, sebetulnya kita harus melihat di dalam Alkitab dengan jelas apa sih esensi dan makna Natal yang sesungguhnya. Kalau kita mau jujur, boleh saya sendiri menilai diri saya sendiri ketika ibadah-ibadah Natal dan perayaan yang sudah lalu, yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, saya belum memberikan sesuatu yang terbaik dan termahal untuk Tuhan. Saya masih belum bisa memberikan yang terbaik dan termahal untuk Tuhan. Karena itu, mari kita melihat apa sih esensi dan makna Natal yang sesungguhnya. Saya mencatat paling tidak ada 3 esensi dan makna Natal yang harus kita renungkan malam hari ini. Esensi Natal yang pertama, bahwa Natal adalah wujud kasih Bapa yang sangat spesial yang diberikan kepada setiap manusia yang ada di dunia ini, sehingga setiap orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus akan diberikan, dilepaskan dari hukuman dosa dan diberikan hidup yang kekal. Inilah yang saya maksud kasih Bapa yang sangat spesial.
Tuhan tidak memandang rupa, tidak memandang pangkat jabatan, tetapi diberikan janji atau hadiah Natal itu buat semua orang, siapapun dia yang mau percaya dan mau menerima kado hadiah itu, yaitu Yesus Kristus. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16, bukti kasih Bapa yang sangat spesial yang diberikan kepada setiap orang. Di situ tidak ada disebutkan kepada orang Kristen, kepada orang yang sudah kenal Yesus, tidak. Tetapi dikatakan di situ Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dari ayat kita bisa lihat spesialnya kasih Bapa itu, bahwa Allah Bapa kita yang di surga tidak melihat segala sesuatu dengan kaca mata manusia yang kita bisa rasakan saat ini, bentuk ketidakadilan, bentuk pembedaan dan bentuk-bentuk pengkotak-kotakan. Tetapi Allah di dalam Bapa kita memberikan Yesus Kristus kepada setiap orang yang mau menerima Dia dan percaya dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi makna Natal yang sesungguhnya yang pertama adalah wujud kasih Bapa yang spesial sudah diberikan kepada setiap orang. Tinggal pertanyaannya kepada kita, apakah kita mau menerima atau tidak. Yang kedua, wujud esensi Natal, makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa di dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18 itu berbicara tentang suatu keprihatinan, sesuatu hal yang kita harus mawas diri dan berjaga-jaga. Karena pada saat Yesus lahir, pada saat Natal yang pertama itu, bahwa tidak ada kado yang didapat oleh Yesus. Bukan kado yang diterima atau ucapan selamat atau ucapan berbahagia. Tidak ada sukacita, tidak ada hura-hura di tempat itu. Tetapi yang ada adalah kepedihan, yang ada adalah tangis dan ratap. Kenapa? Karena kita bisa melihat di Matius 2 ayat 13 sampai 18, Matius 2 ayat 13 sampai 15. Itu berbicara atau diterangkan di situ bahwa ketika Herodes menerima berita Natal daripada orang Majus dan para gembala, bukannya Herodes bersukacita, tetapi ada terselip kata, dikatakan di situ dia akan mencari, bahkan akan membunuh anak itu. Matius 2 ayat 13 sampai ayat yang 15 saya bacakan untuk kita. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Jadi yang pertama bahwa makna Natal yang kedua adalah keprihatinan. Keprihatinan ketika Herodes menerima berita Natal yang mestinya sewajarnya Herodes memberikan kado, tetapi tidak. Dikatakan di ayat 15 bagian terakhir bahwa Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Itulah keprihatinan yang saya maksud di dalam esensi Natal yang kedua. Dan di ayat 16 sampai 18 di situ terkata dengan pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ternyata Herodes bukan hanya ingin membunuh Yesus, tetapi saking gregetannya, saking marahnya dia kepada para orang Majus dan para gembala, dia memerintahkan untuk membunuh
bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Sehingga kita bisa melihat di ayat 16 sampai 18 itu terjadilah pembunuhan anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah. Di ayat 16 saya bacakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi makna Natal yang kedua, keprihatinan dan mawas diri, dan kita perlu berjaga-jaga, itu harus kita maknai dengan benar. Bukan kita maknai Natal itu dengan pesta pora, hingar-bingar musik, dan kita mengundang artis-artis ibu kota. Tidak, saudaraku. Tetapi justru pada saat Natal itu kita harus prihatin. Kenapa harus prihatin? Karena Yesus sendiri yang adalah juru selamat, ketika dia lahir bukan kado yang diterima, bukan hadiah yang diterima, tetapi intimidasi, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Dan ketika Herodes tidak menemukan Yesus, justru orang lain, bayi-bayi yang tidak bersalah menjadi korbannya, saudaraku. Karena itu renungkan bahwa kita merayakan Natal, menurut saya kita perlu berpikir lebih jauh. Apakah kita memang harus melakukannya dengan hingar-bingar musik dan kita mengundang artis-artis dan sebagainya hingga mengeluarkan biaya yang terlalu mahal? Saya kira tidak perlu, karena esensi Natal yang kedua yaitu keprihatinan, mawas diri, dan berjaga-jaga. Hal yang ketiga dari esensi dan makna Natal, bahwa Natal itu adalah bukti karya Allah yang sangat sempurna. Bukti karya Allah yang sangat sempurna, di mana kita ketahui? Karena ketika Allah menjanjikan akan memberikan seorang juru selamat kepada kita, itu dirancang dengan sempurna sekali. Artinya Nabi Yesaya yang diberikan kesempatan untuk bernubuat, itu jaraknya antara kelahiran Yesus dengan nubuat Yesaya 700 tahun lebih. Jadi di dalam hal ini saya merasakan betapa pekerjaan Allah itu sangat teliti dan sangat sempurna. Mungkin berbeda dengan siapapun yang ada di dunia ini. Mungkin banyak para ahli-ahli yang mengatakan bahwa mereka adalah orang pintar dan sebagainya. Tetapi saya belum menemukan orang yang seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya ini. 700 tahun ke depan sudah tahu apa yang akan terjadi. Mari kita lihat ayatnya di Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ketika Yesaya menubuatkan ayat ini, saya percaya bahwa Yesaya pun belum tahu kapan akan terwujudnya. Tapi itulah pekerjaan Tuhan yang sangat sempurna. Dia bisa memakai siapapun untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menyampaikan berita yang akan terjadi di depan, di jauh bertahun-tahun sebelum terjadi sesuatu peristiwa. Karena itu mari kita maknai perayaan dan ibadah Natal ini dengan merenungkan karya Allah yang sangat sempurna. Karya Allah yang sangat sempurna itu juga adalah bagian daripada hidup kita. Saya percaya bahwa hidup kita ini bisa ada saat ini dan kita bisa masih hidup sampai saat ini. Dan kita bisa dari golongan atau suku atau
keyakinan yang berbeda-beda bisa menjadi disatukan di tempat ini. Itu karena kalau tidak karya Allah yang sempurna, saya yakin tidak mungkin terjadi. Jadi bersyukurlah bahwa ibadah dan perayaan Natal sesungguhnya kita harus mensyukuri karya Allah yang sangat sempurna itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berkata akhirnya seperti ini. Jadi boleh atau tidak merayakan Natal dengan biaya besar? Saya berketawa kepada diri saya sendiri. Kalau ada orang bertanya seperti itu, padahal sudah disampaikan esensi dan makna Natal yang sesungguhnya, saya coba bertanya kepada diri saya. Kalau saya seperti itu bertanya, berarti saya belum mengerti. Karena itu masalah untuk merayakan Natal, mengeluarkan biaya yang besar atau tidak besar, sebetulnya tidak ada larangan, tidak ada orang yang boleh menyetop dan tidak memperbolehkan. Tetapi yang perlu kita renungkan, yang perlu kita pahami adalah apakah kita tahu esensi dan makna Natal yang sesungguhnya. Kalau kita tahu, saya yakin dan percaya kita akan berpikir atau kita paling tidak mengurangi untuk pengeluaran yang tidak perlulah menurut saya. Tetapi pada kenyataannya kalau mau jujur, kita semua pada saat Natal atau menjelang Natal sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Yaitu satu pertama, ya ketika mau Natal pasti kita bingung dengan seragam. Padahal Tuhan Yesus enggak pernah mendapat seragam ketika dia lahir di dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah memperoleh sesuatu door prize ketika dia lahir di dunia ini. Tetapi kita sibuk dengan diri kita sendiri. Karena itu saya menghimbau, saya mengajak kepada kita malam hari ini, mari kita merenungkan kembali esensi dan makna Natal. Esensi dan makna Natal itu bisa kita wujudkan dengan cara juga yang paling tidak ada 3 hal caranya kita bisa mewujudkan esensi dan makna Natal. Cara yang pertama, bagaimana kita bisa mewujudkan esensi dan makna Natal. Yang pertama, untuk mewujudkan kasih Bapa yang telah kita terima, yang begitu spesial, memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang dahulu adalah orang yang sepantasnya mati, tetapi dengan menerima Yesus, kado hadiah Natal yang diterima dari Yesus, kita diselamatkan bahkan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang kita bisa berikan kado kepada orang lain sebagai wujud bentuk melaksanakan kasih Bapa yang spesial tadi? Satu, yang pertama mungkin kita bisa membantu atau menyumbang datang ke panti asuhan, mungkin ke panti yatim piatu, atau mungkin ke panti-panti jompo, atau ke tempat-tempat yang kumuh, atau paling tidak saat ini ada virus COVID-19. Banyak orang yang terdampak langsung dengan virus ini, sehingga ada yang diputus dari pekerjaannya sehingga menganggur selama COVID ini tidak bisa bekerja. Bahkan ada orang yang sudah berusaha untuk berdagang kecil-kecilan karena COVID akhirnya harus tutup dan tidak bisa berjualan. Itulah kesempatan kita mewujudkan kasih Bapa yang sudah diberikan kepada kita. Berikan kasih Bapa itu juga kepada orang lain. Kasih kita kepada orang lain. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk cara kita mewujudkan esensi dan makna Natal. Yang kedua, bagaimana kita bisa ada bentuk keprihatinan dan bentuk mawas diri dan berjaga-jaga ketika kita merayakan Natal. Saudaraku, kita bisa tahu beberapa tahun yang lalu ketika saudara-saudara kita melaksanakan Natal, kita tahu ada gereja yang ditutup, ada bukan hanya ditutup, diintimidasi, bahkan gereja dibom. Sehingga banyak korban ketika terjadi perayaan Natal, korban jiwa di kalangan orang-orang percaya. Jadi
Peristiwa ini juga bisa menimpa kita setiap saat. Kita tidak tahu pada saat kita merayakan Natal saat ini. Bisa saja terjadi hal sedemikian. Karena itu kita perlu prihatin, berjaga-jaga. Jangan kita ribut dengan acara-acara kita saja. Sehingga kita lupa bahwa pada saat Tuhan Yesus dilahirkan ada persoalan yang terjadi, yaitu Herodes tidak menerima kelahiran itu dengan sukacita, tetapi ingin membunuh anak itu. Dan bahkan ketika tidak berhasil membunuh bayi Yesus itu, dia melampiaskannya kepada bayi-bayi yang lain yang tidak bersalah. Bagaimana cara mewujudkan esensi Natal dalam kehidupan kita adalah dengan kita membantu para gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Minggu yang lalu kita sudah dengar betapa di tempat-tempat yang terpencil banyak hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja yang untuk melaksanakan ibadah. Bahkan karena tidak ada ibadah, para hamba Tuhan dan umat Tuhan menutup gereja dan otomatis ketika tidak ada hal yang didapat dari ibadah, mereka seperti orang hidup tapi dalam keadaan mati. Saudaraku, itu yang kita perlu renungkan dan kita maknai Natal itu dengan peduli kepada gereja-gereja yang ada di pedesaan, di tempat terpencil, hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa untuk makan saja, mereka harus berusaha sekuat tenaga, apalagi untuk mewujudkan Natal. Berbahagialah kalau kita bisa melaksanakan Natal di tempat ini dengan suasana yang sejuk, dengan iringan musik, dengan sesuatu berupa makanan dan hal-hal yang bisa kita dapatkan. Tetapi ingatlah bahwa di tempat lain saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan uluran tangan kita, banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Karena itu maknai perayaan Natal dan ibadah Natal itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Jadi malam hari ini firman Tuhan cukup singkat, firman Tuhan cukup gampang untuk diingat. Tanya kepada diri kita, apakah kita sudah memberikan kado atau hadiah yang terbaik dan termahal untuk Tuhan? Kalau belum, mari kita bertobat. Mari kita belajar untuk melihat dengan benar apa makna dan esensi Natal yang sesungguhnya. Kalau kita mau belajar dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa makna Natal yang pertama adalah wujud kasih Bapa yang sangat spesial. Dua, bahwa bentuk keprihatinan dan bentuk supaya kita berjaga-jaga dan mawas diri. Dan tiga, bahwa Natal itu adalah bukti karya Allah yang sangat sempurna. Kita akan bisa paling tidak mengerem keinginan-keinginan kita untuk melaksanakan ibadah dan perayaan Natal dengan hal-hal yang menurut saya ya biasalah atau itu sudah sesuatu yang mestinya sudah kita tinggalkan. Tetapi mari kita rubah bentuk perayaan dan ibadah Natal itu dengan sesuatu yang bisa menjadi pemberian atau kado yang terbaik, yang termahal, yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi biarlah renungan Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini singkat tapi cukup untuk kita renungkan dalam hati kita sehingga ketika kita menyadari bahwa kita masih belum bisa memberikan yang terbaik, kita belajar untuk merubah pola pikir kita dan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan seperti para gembala dan orang Majus. Mereka ketika menerima berita Natal itu responnya sungguh bagus dan respon seperti itu perlu buat kita bahwa kita harus mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah renungan Tuhan, renungan firman Tuhan malam hari ini dan biarlah renungan firman Tuhan malam hari ini menjadikan kita semakin sadar
bagaimana kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan, kemampuan dalam diri kami, dan ketika kami merayakan Natal tahun ini, kami benar-benar memastikan diri bahwa kami sudah memberikan kado, hadiah yang terbaik dan termahal untuk Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Satu kali lagi mari datang sama-sama pada Tuhan. Serahkan hidupmu pada tangan Tuhan, pada tangan yang kuat, dan percaya bahwa Dia yang akan memelihara kita. Mari datang pada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita terima berkat Tuhan, kita akhiri ibadah pada malam hari ini, dan mari angkat kedua belah tanganmu. Firman Tuhan sudah disampaikan, sekarang pulanglah, bawa dan renungkan serta lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Percayalah bahwa engkau akan diberkati. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya katakan amin.